5 berita terpopuler hari ini Kamis 25 September 2025 di Bloomberg Technos Flash 5. Yang pertama, harga emas dunia tembus rekor sebagian emiten emas melemah. Harga emas dunia kembali mencetak rekor tertinggi 3.791,10 dolar Amerika Serikat per troy ounce pada Selasa 24 September 2025, naik 43,58% year to date dibandingkan akhir 2024. Kenaikan ini didorong People's Bank of China atau PBOC yang tengah meminta negara sahabat menyimpan emas di Shanghai Gold Exchange. Kenaikan harga emas berbanding terbalik dengan harga saham emiten emas seperti saham ANTM atau Antam yang turun 3,5% ke posisi Rp3.550 per saham, kinerja year to date naik 129%. Kemudian PT Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTA sempat terkoreksi 2,12% ke level Rp925 per saham pada awal sesi 1 namun berangsur stagnan di level Rp950 per saham. Kemudian PT United Tractors Tbk atau UNTR melemah 1% menjadi Rp26.925 per lembar saham. Sementara PSAB melemah 3,5% ke level Rp545 per lembar saham, namun kinerja sepanjang 2025 melonjak 127% year to date. Kedua, Trump dukung NATO tembak jet Rusia janjikan dukungan ke Ukraina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan negara anggota NATO seharusnya menembak pesawat tempur Rusia yang melanggar wilayah udara mereka. Trump juga menunjukkan simpatiknya bagi Ukraina. Hal ini diungkapkan Trump saat bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di sela sidang Majelis Umum PBB di New York pada Selasa 23 September. Meski demikian, Trump menolak menunjukkan keberpihakannya pada NATO jika benar-benar berhadapan dengan pesawat Rusia. Ia menyebut tergantung situasi, namun ia menegaskan Amerika Serikat tetap sangat kuat bersama NATO. Pernyataan ini menimbulkan keraguan di kalangan sekutu terkait posisi Amerika Serikat dalam konflik Ukraina-Rusia. NATO sebelumnya menegaskan akan merespon tegas setiap pelanggaran Rusia termasuk menggunakan opsi militer. Sementara Rusia melalui Kementerian Pertahanannya membantah jet yang memasuki wilayah udara beberapa negara seperti Estonia. Ketiga, Prabowo minta Danatara bahas 3 proyek dengan Yayasan Bill Gates. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan BPI Danantara melakukan pembicaraan dengan Bill Gates Foundation terkait sejumlah proyek kemanusiaan yang bisa dijalankan di Indonesia yang menyasar kebutuhan masyarakat lemah dan miskin. Prabowo mengharapkan proyek-proyek tersebut bisa menyentuh isu kemiskinan, kelaparan, dan pendidikan. CEO Danantara Roslan Roslani pada Rabu 24 September 2025 menyatakan dalam 3 bulan ke depan pihaknya akan mengadakan joint session sampai bulan Januari 2026. Kemudian pada bulan tersebut akan dilakukan 3 bidang kerjasama. Menurutnya Danantara Trust Fund sendiri di tahun ini akan melakukan penempatan 100 juta dolar Amerika Serikat. Rencananya Danantara Trust Fund akan menerima 1 hingga 2% dari total dividen yang dikumpulkan Danantara. Dana-dana tersebut tetap akan berfokus pada 3 isu yang menjadi perhatian Prabowo Subianto. Keempat, BMKG bicara soal potensi dampak topan Ragasa ke Indonesia. BMKG mengeluarkan peringatan dini mengenai siklon tropis Ragasa di Laut Filipina yang dimungkinkan akan mempengaruhi cuaca di Indonesia secara tidak langsung. Dampak ini diantaranya hujan sedang hingga lebat terutama di wilayah Kalimantan. Selain itu, gelombang laut 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Sangihe hingga Talaut dan sekitarnya. Lebih lanjut, BMKG menjelaskan kedekatan Indonesia dengan garis khatulistiwa membuat gaya Coriolis tidak cukup kuat untuk membentuk pusaran badai kategori besar di wilayah ini, sehingga Indonesia tidak akan langsung terlanda topan Ragasa. Namun BMKG menghimbau masyarakat untuk mengikuti update informasi resmi secara rutin, menghindari aktivitas laut jika tidak mendesak, menyiapkan rencana siaga lokal khususnya di wilayah pesisir, memastikan kesiapsiagaan terhadap cuaca ekstrim dan perubahan cuaca mendadak. Kelima, reaksi Purbaya dituding ambil peran BI di kebijakan moneter. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa angkat bicara menepis anggapan telah mengambil alih tugas penguatan kebijakan pengelolaan moneter yang semestinya dilakukan oleh Bank Indonesia atau BI. Hal ini merujuk pada pemindahan dana 200 triliun rupiah dari BI ke Himbara beberapa waktu lalu. Purbaya pada Selasa 23 September 2025 menyatakan dia hanya memindahkan uang yang memang menjadi kewenangan kementeriannya, sedangkan Bank Indonesia masih bisa melakukan pengendalian. Di sisi lain, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan perlunya langkah untuk mendorong pertumbuhan kredit dan sektor real agar semua bergerak demi mendorong ekonomi nasional. Peri mengatakan BI memperkuat seluruh bauran kebijakan secara optimal baik moneter, makroprudensial maupun sistem pembayaran. Itu dia 5 berita terpopuler pilihan Bloomberg Technos hari ini. Ikuti terus update selanjutnya di www.bloombergtechnos.com.